mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan tersebut. Tidak, kita memang di setiap menangani perkara tindak pidana korupsi, kita akan meneliti dan menelusuri kemana uang-uang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ada berita yang benar-benar mengejutkan. Berita ini mengenai dugaan kuota haji yang diduga dana korupsi kuota haji mengalir sampai ke PBNU. Ini kalau memang benar terjadi, benar-benar sangat-sangat mengagetkan warga NU. Mari kita simak video selengkapnya. Apakah KPK sudah koordinasi dengan PPATK dan sudah mendalami ada aliran dana organisasi keagamaan dalam perkara keagamaan? Ya, ini pertanyaannya diulang-ulang di sini. Jadi dalam rangka kita mencari kemana, kita sering sampaikan bahwa kita melakukan penelusuran dari uang yang pada tahap awal kita sampaikan secara kasar itu sekitar 1 triliun itu. Nah, kita kan cari kemana saja. Nah, tentunya kami benar berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PPATK. Kemudian kenapa harus ke lembaga-lembaga keagamaan seperti itu? Pertama karena memang ini permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di salah satu agama. Agama ini masalah keagamaan menyangkut umat beragama di proses peribadatan. Jadi tentunya ini melibatkan organisasi keagamaan seperti itu. Jadi kita sedang melakukan follow money gitu, kemana saja itu mengalir gitu, seperti itu. Tentunya bukan dalam artian kita mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan tersebut. Tidak, kita memang di setiap menangani perkara tindak pidana korupsi, kita akan meneliti dan menelusuri kemana uang-uang itu pergi, karena kita diberikan kewajiban untuk melakukan aset recovery sehingga kita bisa mengambil kembali uang negara yang diambil secara paksa oleh oknum para koruptor ini untuk dikembalikan kepada negara, seperti itu ya. Kemudian terkait dengan Subfopindo, apakah datang atau tidak? Nah, dugaan kita itu dibelikan salah satunya ke mobil yang milik mendiang Pak B.J. Habibie. Makanya kita periksa Pak Ilham Habibie, panggil dulu. Ini untuk mengkonfirmasi, jangan sampai belum dikonfirmasi ke keluarganya, lalu kita manggil duluan Pak RK. Nanti kalau bilang enggak, nah kita akan susah. Tapi setelah kita panggil yang Pak Ilhamnya, kita udah dapat informasi keterangan bahwa benar ini belum, pembayarannya belum selesai, ini masih ada di bengkel dan lain-lain. Begitupun kita panggil saudari LM, gitu. Itu juga kita ini bukan dalam rangka cari saja, memang kita menduga ada aliran di sana. Kita dalam di sana iya atau tidaknya, gitu, sehingga nanti itu menjadi bahan kita untuk meminta keterangan saudara RK. Kemudian terkait dengan penahanan tersangka tindak pidana korupsi laptop Chromebook di Kejagung. Kalau halangan sih tidak jadi penghalang, tapi kita prosesnya menjadi agak lebih panjang. Jadi ketika atau sebelum jadi tersangka Pak NM ini, kita bisa langsung
manggil, yang bersangkutan juga datang dengan kuasa hukumnya. Sekarang karena yang bersangkutan juga tersangka dan ditahan di sana, kami komunikasi dulu, koordinasi dulu dengan pihak Kejagung, penyidik di sana, kemudian nanti ditetapkan waktunya dan tempatnya untuk kita pemeriksaan. Seperti itu harus dijemput dulu dari tangan dan lain-lainnya. Ada prosedur yang tambahan yang harus kita untuk kita pemeriksaan. Seperti itu harus dijemput dulu dari tangan dan lain-lainnya. Ada prosedur yang tambahan yang harus kita, kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan. Seperti itu. Ya, kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kementerian. Itu kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kalau di kedeputian ujungnya deputi, kalau di direktorat ujungnya direktur. Nah, seperti itu. Ujungnya nanti ujungnya kalian. Kemudian tidak menerima sesuatu atau menerima sesuatu. Jadi begini, menerima sesuatu atau tidak menerima sesuatu itu tidak harus juga selalu diterima oleh yang bersangkutan. Ya, ini saya punya asisten, misalkan ini asisten, semua kebutuhan saya dipegang sama atau dipenuhi sama asisten. Saya nyimpen uang di asisten saya semua penerimaan juga asisten yang ngurusin karena saya banyak pekerjaan. Jadi kalau saya butuh misalkan, saya mau berangkat ke anggaplah ke luar kota Surabaya, apakah saya harus mencari ini sendiri, mencari tiket sendiri, mencari ini sendiri? Kan saya tinggal bilang, saya mau berangkat ke Surabaya, tolong dicarikan tiketnya dan akomodasinya. Asisten saya lah yang akan mencarikan itu, sekaligus juga pembayaran karena saya pasti nggak uang di asisten saya, seperti itu. Jadi tidak tidak harus saya itu melakukan itu sendiri, seperti itu. Seperti halnya juga uang, misalkan uang saya itu memberikan saya. Nah, karena kebutuhan juga dilayani oleh asisten, ya saya bisa bilang silakan di asisten saya saja, seperti itu. Nah itu, jadi masalah menerima langsung dan lain-lain kita akan nanti. Nah, karena kebutuhan juga dilayani oleh asisten, ya saya bisa bilang silakan di asisten saya saja, seperti itu. Nah itu, jadi masalah menerima langsung dan lain-lain kita akan nanti tentu menjadi salah satu bahan bagi kita untuk membuktikan itu salah satunya. Kemudian ini diduga aliran dananya. Ini apakah sudah ini dengan PPATK tentu